Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini, pagi ini, malam ini, dan bahkan siang ini, kita akan belajar kembali dalam mata kuliah MUKM, Manajemen Usaha Kecil dan Menengah. Dan seperti yang kita lihat di belakang saya sedang berada di Balai Budaya Banjarnegara. Jadi kita sekarang kuliah di ruang terbuka secara virtual, oke. Baik para mahasiswa, kegiatan kali ini, perkuliahan kali ini, silakan nanti bagi kalian semua, silakan bisa komentar, subscribe, dan berikan like di channel saya, dan saya akan share dulu tentang materi kali ini yang akan saya berikan. Kita akan berbicara mengenai kewirausahaan dan usaha kecil. Baik, ini dia materi saya. Baik, kita akan mulai mengenai kewirausahaan dan usaha kecil. Saya kira semua mahasiswa, para mahasiswa sudah bisa mengira-ira. Kira-kira kita akan berbicara tentang apa nih? Kewirausahaan, kalau dikatakan biasa atau mendengar, saya kira semuanya sudah sering mendengar tentang kewirausahaan dan usaha kecil. Masih dengan saya, Ratna Suryani, di channel saya. Mari kita ulas bersama-sama. Ya, kita mulai dengan entrepreneur atau wirausaha. Dalam bahasa Prancis, entrepreneur itu artinya adalah bertanggung jawab. Dalam bahasa Inggris, ya kita biasa mendengar kata entrepreneur. Artinya adalah pengusaha. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, wira itu diartikan pahlawan atau laki-laki atau bersifat jantan atau berani. Sehingga wira usahawan diartikan sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, memanage sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Baik. Entrepreneurship itu ternyata punya falsafahnya sendiri atau definisinya begitu ya, definisinya sendiri dari asal katanya, istilah-istilah yang dipakai dalam entrepreneurship ada kewirausahaan, ada wirausaha, dan ada wira swasta. Sebenarnya apa sih artinya? Kita lihat dari usul katanya. Asal-usul katanya ini ada wira yang berarti gagah berani, utama atau luhur. Kemudian ada usaha yang berarti kegiatan produktif. Kemudian ada wira swasta. Nah, swastanya ini berasal dari swa artinya sendiri dan sta itu artinya berdiri. Jadi kalau dikatakan swasta, maka berdiri sendiri, artinya begitu ya. Secara falsafah, maka kewirausahaan diartikan sebagai sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan bisnis. Ini menurut seorang ahli bernama Zimmer. Itu dia mengenai kewirausahaan. Selanjutnya, saya akan sedikit memaparkan mengenai ada 9 hal yang harus dimiliki oleh entrepreneur atau seorang pelaku usaha atau pengusaha begitu ya. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Maka di sini diartikan seorang pengusaha atau pelaku usaha dia harus memiliki knowledge-nya dulu. Dia harus punya pengetahuan yang cukup untuk bisa mendalami usaha yang dia lakukan. Kemudian yang nomor 2 adalah skill atau kemampuan.
Jika dia memiliki skill, maka usahanya akan terbantu, akan lebih cepat menuju kepada perkembangan yang pasti atau kemajuan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman atau experiences. Para entrepreneur masa kini, mereka mulai belajar tentang bagaimana cara memajukan usaha. Mereka dapatkan dari ilmu-ilmu yang sudah mereka lihat atau mereka alami sebelumnya. Jatuh, bangun, gagal, sampai berhasil, mereka gunakan sebagai dasar pengalaman untuk maju ke langkah selanjutnya. Tidak hanya pengetahuan, kemudian kemampuan atau skill, kemudian juga pengalaman, maka seorang entrepreneur itu juga harus memiliki jaringan, ya, jaringan yang kuat, jaringan yang besar, yang kita sebut sebagai network atau networking. Gunanya untuk apa? Salah satunya adalah sebagai jalan para pelaku usaha ini atau para entrepreneur untuk bisa memasarkan produknya. Mereka bisa bekerja sama dengan para stakeholder yang ada di luar, dengan jaringan yang ia miliki, untuk bisa memasarkan produknya lebih luas lagi. Ya. Yang kelima, seorang entrepreneur itu harus memiliki banyak sekali masukan informasi. Ya, informasi. Kemudian sumber yang ada, jadi informasi dan pengetahuan yang didapatkan itu tidak hanya bersumber dari satu jenis sumber saja. Sebaiknya seorang pelaku usaha itu memiliki banyak sumber yang dia dapatkan, ya, sehingga dia bisa mempertimbangkan, kemudian mengambil beberapa keputusan, kebijakan, bahkan berani menanggung resiko terhadap keputusan yang dia buat, gitu. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang nomor 7 berkaitan dengan modal. Berkaitan dengan modal, seorang pelaku usaha itu juga seharusnya memiliki uang, bakat yang baik untuk melakukan usaha, kemudian lingkungan yang mendukung, lingkungan yang baik, dan keluarga juga yang mendukung, yang memberikan support. Jika memang salah satunya itu tadi tidak mendukung, maka saya rasa akan sulit berjalan, istilahnya maju lebih cepat, gitu ya. Yang kedelapan, seorang entrepreneur itu sebaiknya memiliki waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk menjalankan usahanya, ya, untuk menjalankan usahanya. Tidak hanya itu, waktu ini digunakan untuk berbagai kegiatan, misalnya mencari sumber-sumber baru yang ada, ya, mengalami experience yang lainnya, sehingga dia punya pegangan yang kuat, bekal yang kuat dari waktu yang dia miliki, gitu ya, untuk bisa memutuskan sesuatu. Dan yang terakhir, seorang entrepreneur itu seharusnya memiliki masa depan dan kesempatan. Dikatakan kesempatan jika memang dia memiliki, kalau tadi kaitannya dengan waktu, maka dia punya waktu yang cukup, punya kesempatan untuk bisa melakukan di esok harinya, atau di kesempatan-kesempatan berikutnya, begitu. Dan ini kaitannya adalah juga dengan masa depan. Besok saya harus apa, gitu ya. Itu dia. Seorang entrepreneur selalu memikirkan bagaimana langkah saya esok hari, supaya usaha saya semakin maju, semakin berkembang. Itu 9 hal yang harus dimiliki oleh entrepreneur, dan kita beranjak ke slide berikutnya. Ternyata menjadi wirausaha, memiliki wirausaha, dan menjadi wirausahawan itu punya banyak manfaat. Ada manfaat-manfaat yang bahkan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga kita bisa ikut membangun, turut serta membangun negara dan bangsa.
Satu manfaatnya yang pertama adalah menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Jika kita membuka lapangan usaha baru, ya, kemudian membutuhkan SDM-SDM yang lebih mampu, yang lebih tangguh, yang punya skill mumpuni dan kita anggap bisa ikut serta memajukan usaha kita, maka kita sudah membuka lapangan pekerjaan baru. Kita sudah berupaya dalam mengurangi pengangguran. Kemudian yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan di bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan, dan sebagainya. Ya, kita ini menjadi penggerak. Seorang pelaku usaha menjadi penggerak. Bisa memproduksi, bisa mendistribusikan, bahkan bisa memelihara lingkungan. Kira-kira apakah produknya menimbulkan polusi atau tidak, memberikan kesejahteraan atau tidak, ini dia manfaat dari kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Beberapa konsep kewirausahaan tidak hanya bersifat profit, tetapi juga bersifat non-profit. Dalam arti pembangunan di bidang sosial itu juga ditunjukkan di sana. Selanjutnya, berusaha mendidik karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan. Wirausaha itu butuh sebuah ketelatenan. Ya, orang yang ulet, yang telaten, membangun usahanya menjadi lebih baik lagi, maka karyawannya pun akan dididik sedemikian rupa mengikuti dengan upaya manajernya atau pemiliknya, pendirinya, gitu ya, pelaku usahanya, begitu. Sehingga karyawannya pun akan menjadi orang yang terdidik mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan. Kemudian memberi contoh kepada orang lain bagaimana kita harus bekerja keras. Ya, ternyata bekerja keras itu juga hal yang penting. Di satu sisi kita akan mengetahui bagaimana hasil kita di ujung sana nanti itu adalah dari kerja keras kita saat ini. Kemudian manfaat dari wirausaha yang berikutnya adalah hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros. Mengapa? Karena dalam wirausaha itu ternyata ada satu kontrol, satu manajerial gitu ya, yang nanti di belakang kita akan membahas sedikit tentang bagaimana manajerial yang baik gitu. Sehingga kita bisa hidup secara efisien. Gimana caranya? Kita tidak hidup dengan foya-foya dan tidak boros. Oke, begitu ya. Itu adalah manfaat dari wirausaha. Dan kemudian untuk slide selanjutnya adalah tentang karakter wirausaha. Menjadi wirausahawan, memiliki satu bidang usaha, kemudian memiliki wirausaha, dikatakan seorang wirausaha yang unggul mampu menciptakan kreativitas dan inovasi sebagai dasar untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Oke, di sini saya tekankan berarti seorang wirausahawan yang ingin berhasil, ya, yang ingin memajukan usahanya, maka ia harus punya daya cipta, kreativitas dan inovasi. Gitu. Jadi usahanya itu tidak hanya stuck di situ-situ saja, maka dengan dasar kreativitas dan inovasi dia akan hidup, ya, dia akan survive, dia akan tumbuh dan bahkan berkembang. Mungkin tidak hanya jalan, bahkan dia bisa berlari, bisa bersaing dengan teman-temannya yang lain, bisa bersaing atau berkompetisi dengan kompetitor yang lain. Pada wirausahawan ada ciri-ciri ataupun karakteristik yang tumbuh dari proses yang panjang berdasarkan pengalaman-pengalaman dan pendidikan sebelumnya. Oke, ini maka tadi saya jadikan dasar bahwa seorang entrepreneur itu harus memiliki pengalaman dan juga pendidikan. Pendidikan tapi tadi masuk di dalam pengalaman ya. Jadi, bagaimana caranya menjadi wirausahawan yang sukses? Ada beberapa tahapan-tahapan yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8
hal yang memang bisa mendasari seseorang akhirnya mampu menjadi wirausahawan yang sukses. Dari mulai kemauan bekerja keras, kemauannya harus kuat, gitu. Kemudian mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain. Harus bisa memimpin. Di sini adalah sisi leadership-nya yang ditekankan. Oke. Penampilannya juga baik. Seorang wirausahawan yang sukses tidak mungkin menampilkan dirinya apa adanya seperti seperti yang dia inginkan, tapi dia akan menampilkan yang terbaik. Bagaimana caranya orang lain melihat dia menjadi pribadi yang baik, yakni berawal dari penampilannya. Kemudian punya keyakinan diri yang kuat. Dia juga mampu membuat keputusan dan punya pendidikan yang baik. Pendidikan dan pengalaman. Ini ya. Selain itu, seorang pelaku usaha yang menuju ke kesuksesannya, dia punya dorongan yang tidak hanya sekedar dorongan, tidak hanya sekedar motivasi dari dalam diri saja, tapi ini sudah berubah menjadi ambisi. Dorongannya adalah dorongan ambisi yang benar-benar kuat. Gitu ya. Dan yang terakhir, dia juga pintar berkomunikasi. Fungsinya untuk apa? Karena masih ingat tadi ya, kita kembali kepada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur ini harus punya jaringan yang kuat, harus punya jaringan atau relasi yang baik. Maka dengan berkomunikasi, pintar berkomunikasi, maka jaringannya pun akan terjaga. Bahkan mungkin akan semakin meluas, semakin baik lagi. Gitu ya. Ini adalah bagaimana menjadi wirausahawan yang sukses. Baik, dari kewirausahaan kita beranjak kepada usaha kecil. Usaha kecil. Baik, kita buka dulu pengertian usaha kecil dan menengah. Small business atau bisnis kecil atau usaha kecil, ya, menurut Griffin adalah bisnis yang dimiliki dan dikelola secara independen atau mandiri yang tidak mendominasi pasar. Faktor pembedanya adalah jumlah karyawan dan penjualan tahunan total. Jadi ada dua, jumlah karyawan dan penjualan tahunan total. Di dalam bisnis kecil atau usaha kecil itu terdapat Committee for Economic Development yang manajemennya dilakukan secara bebas. Biasanya pemiliknya ini langsung menjadi manajernya. Gitu. Dalam usaha kecil berlaku hal-hal yang semacam ini. Kemudian modalnya berasal dari pemilik atau kelompoknya. Daerah operasinya bersifat lokal dan pemilik bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi bisnisnya. Kebanyakan pemiliknya bertempat tinggal di lokasi bisnisnya, gitu ya. Bukan tidak jauh lagi, tapi justru ada di lokasi bisnisnya. Mengapa? Karena 24 jam si pemilik ini biasanya mengelola laju ekonomi usaha kecilnya, gitu. Dalam usaha industri ukuran besar dan kecil sangat relatif, suatu bisnis dikatakan kecil jika dibandingkan dengan bisnis sejenis yang lainnya. Oke. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Saya akan sedikit menghindari cahaya karena ternyata kali ini ketika saya merekam materi ini, cahayanya datang dengan silau dari belakang dengan sangat kuat, ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita sampai pada, daerah operasinya bersifat lokal dan pemilik bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi bisnis, itu sudah.
Kemudian dalam usaha industri ukuran besar dan kecil sangat relatif, suatu bisnis dikatakan kecil jika dibandingkan dengan bisnis sejenis yang lainnya. Nah, itu dia. Kembali lagi, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, dinyatakan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Usaha kecil informal diartikan sebagai berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi yang sederhana yang telah digunakan secara turun-temurun dan atau berkaitan dengan seni atau budaya. Jadi ternyata usaha kecil itu ada usaha kecil yang informal dan ada usaha kecil yang masih dalam bentuk tradisional, ya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro, ya kita sedikit beralih pada usaha mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, nomor 20 tahun 2008 ini maksudnya. Kemudian, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang jelas berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Baik, ini catatannya adalah bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, gitu ya. Ini yang disebut dengan usaha kecil. Sedangkan usaha menengah pengertiannya adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi nanti di belakang akan sedikit saya paparkan mengenai perbedaan kekayaan bersih dan penjualan tahunan, atau mungkin nanti lebih jelasnya di aset dan omsetnya, gitu ya. Pengertian berikutnya adalah tentang usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Oke, itu tadi berdasarkan undang-undang. Kita masuk dalam kriterianya. Ini dia. Kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan pada usaha mikro, kemudian usaha kecil, dan usaha menengah itu berbeda-beda. Kekayaan bersih untuk usaha mikro itu masih di bawah atau kurang dari atau sama dengan 50 juta rupiah. Sedangkan usaha kecil kira-kira lebih besar dari 50 juta dan kurang dari atau sama dengan 500 juta rupiah. Sedangkan untuk usaha menengah, kekayaan bersihnya yang tergolong dalam usaha menengah ini adalah lebih besar dari 2,5 miliar dan kurang dari atau sama dengan 10 miliar rupiah. Sedangkan hasil penjualannya untuk usaha mikro, hasil penjualannya ini terhitung untuk kategori usaha mikro adalah kurang dari atau sama dengan 300 juta rupiah.
Untuk usaha kecil lebih dari 300 juta dan kurang dari 2,5 miliar rupiah. Yang terakhir untuk usaha menengah, hasil penjualannya terhitung lebih besar dari 2,5 miliar dan kurang dari atau sama dengan 50 miliar rupiah. Ya. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tadi yang di depan sudah saya berikan definisinya, maka dapat disimpulkan untuk aset dan omsetnya. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah adalah seperti ini. Untuk usaha mikro, asetnya adalah maksimal 50 juta rupiah. Omsetnya maksimal 300 juta rupiah. Ini sudah masuk dalam kategori usaha mikro. Kemudian dalam usaha kecil, asetnya adalah lebih besar dari 50 juta rupiah hingga 500 juta dan omsetnya ada di angka maksimal 300 juta rupiah. Sedangkan usaha menengah, aset yang dimiliki kurang dari 500 juta, berkisar antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah. Kemudian omsetnya kurang dari 2,5 sampai 50 miliar rupiah. Oke, ini dia kriterianya dan kita masuk dalam karakteristik usaha kecil. Kita masih berbicara tentang usaha kecil, ini karakteristiknya. Yang pertama, sistem pembukuannya relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidahnya administrasi pembukuan standar. Belum gitu ya. Kemudian, margin usahanya cenderung tipis mengingat persaingannya cukup tinggi. Kita lihat kalau untuk usaha kecil ini ternyata di Indonesia masih sangat banyak kompetitornya, maka persaingannya dikatakan di sini masih cukup tinggi. Kemudian karakteristik berikutnya, usaha kecil itu biasanya modalnya masih terbatas, masih minim, masih kecil juga gitu ya. Kemudian pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan juga masih sangat terbatas. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang. Nah, maka tadi dikatakan kaitannya dengan di nomor 1 bahwa pembukuannya relatif sederhana karena skala ekonominya juga masih terlalu kecil. Yang keenam, kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasarnya sangat terbatas. Biasanya masih ada istilahnya batasan-batasan di mana sang pelaku usaha ini memasarkan produknya belum bisa maksimal. Negosiasinya juga berjalan masih belum luas, masih sangat terbatas. Dan yang ketujuh, kemampuan mendapat sumber dana dari pasar modal itu biasanya rendah. Ya, sumber dananya masih menggunakan sumber dana pribadi, kebanyakan seperti itu. Ini dia karakteristiknya. Nah, ya kita beranjak tadi seperti yang sudah saya singgung di depan, bahwa kita akan sedikit menggali mengenai kompetensi manajerial yang sebaiknya dimiliki oleh para pelaku usaha. Masih dengan PDCA, masih ingat ya, plan, do, check, dan action. Ya, ini adalah manajerial yang sebaiknya dimiliki, kemampuan manajerial yang sebaiknya dimiliki oleh para pelaku usaha. Yang pertama, plan. Seorang manajer itu sebaiknya mampu merencanakan tentang produknya, kemudian bagaimana nantinya dia akan memasarkan, dan kira-kira sampai di angka berapa nanti yang dia inginkan, dia targetkan, gitu, dia mampu merencanakan dalam planning. Kemudian dia juga tidak hanya bisa plan, dia seharusnya memiliki kompetensi untuk bisa do atau melakukan. Yang pertama, seorang pelaku usaha sebaiknya bisa mengatur pekerjaan dan orang, ya, punya leadership yang baik, punya leadership yang tinggi, kepemimpinan yang baik.
Seorang pemimpin yang baik itu bisa mengatur orang lain untuk bekerja bersamanya dan bahkan bisa mengatur serta pekerjaannya. Tidak hanya orangnya tapi juga pekerjaannya. Oke. Dapat memilih dan merekrut tenaga kerja. Pelaku usaha ini tidak serta-merta ada pelamar kemudian diterima, tidak seperti itu, tapi dia bisa memilih mana orang yang pantas ada di bidangnya, mana orang yang pantas direkrut menjadi tenaga kerjanya, gitu ya. Kemudian juga mengerti bagaimana mengembangkan anak buah. Ketika seseorang sudah diterima bekerja, maka seorang pelaku usaha punya tugas untuk mengembangkan tidak hanya usahanya saja, tetapi juga kompetensi anak buahnya. Semakin berkembang, maka usahanya pun akan semakin maju. Oke. Itu yang kedua, sudah plan, sudah do, maka dia juga seharusnya bisa melakukan kompetensi yang ketiga, yakni cek. Artinya, seorang pelaku usaha bisa mengecek lagi perkembangan hasil kerja anak buahnya, karyawannya, pegawainya. Kira-kira sudah sesuai target atau belum? Pembukuannya sudah baik atau belum? Gitu ya. Oke. Dan yang terakhir, plan, do, check, dan yang keempat adalah action, yakni mampu memperbaiki kekeliruan atau mengambil tindakan perbaikan. Di mata kuliah yang lain, kita berbicara tentang manajemen risiko. Di sini juga bisa kita kaitkan bahwa seorang pelaku usaha itu ternyata tidak hanya bisa plan, do, dan tidak hanya cek saja, tapi dia bisa action. Dia bisa mencontohkan kepada anak buahnya, dia bisa mencontohkan kepada karyawannya, ya, tentang apa saja yang harus dilakukan. Dan jika ada kekeliruan atau ada risiko, maka seorang manajerial, seorang pemimpin bisa melakukan tindakan perbaikan. Oke, ini dia kompetensi manajerial yang sebaiknya dimiliki oleh para pelaku usaha. Jika Anda, para mahasiswa, ternyata memiliki kompetensi-kompetensi manajerial seperti yang ada di slide ini, maka silakan mulai usaha Anda dan lakukan yang terbaik untuk usaha Anda. Kita beranjak lagi kepada perbedaan bisnis kecil dan bisnis besar. Jadi ternyata bisnis itu kalau tadi di depan kita sebutkan usaha kecil atau bisnis kecil, saya akan paparkan sedikit mengenai perbedaan antara bisnis kecil dan bisnis besar. Secara harfiah dari katanya saja, asal katanya saja sudah berbeda, ya. Kecil dan besar itu sudah ada gambaran mengenai oh ternyata ya dari katanya saja sudah berbeda gitu kan. Tapi bagaimana dari perbedaannya? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, dalam bisnis kecil umumnya pemilik itu menjadi manajernya. Ya pemilik, ya owner, ya founder, ya manajer. Biasanya seperti itu. Tapi dalam bisnis besar, biasanya manajer itu belum tentu jadi pemiliknya. Dalam bisnis besar. Jadi struktur organisasinya lebih tertata kalau di bisnis besar. Baik. Di bisnis kecil, daerah operasinya biasanya masih lokal atau masih lingkup sekitar saja, masih kecil juga. Tapi bisnis besar biasanya daerah operasinya sudah masuk ke ranah nasional, bahkan regional, gitu ya. Bisa jadi bahkan mungkin yang belum saya tulis, bisnis besar ini daerah operasinya bisa mencapai internasional. Kemudian dalam bisnis kecil, organisasinya masih sangat sederhana, masih sederhana. Katakanlah kalau di sana ada pimpinan, ya, ketua, sekretaris, bendahara, selesai. Mungkin selesai di situ saja. Atau bahkan mungkin beberapa orang merangkap dalam bidang-bidang tertentu. Masih sangat sederhana.
Tapi di bisnis besar, organisasinya sudah sangat kompleks. Ya, kita ketahui misalnya di perusahaan-perusahaan besar itu ada yang disebut dengan CEO, ada direktur utama, ada presiden presiden manajer, ya, istilah-istilah yang seperti itu. Banyak sekali istilah yang kita dapatkan, kita dengar itu pada bisnis-bisnis yang besar, gitu. Kemudian dalam bisnis kecil, pemilik ini biasanya lebih intim, ada kedekatan yang khusus dengan para karyawannya. Tapi di bisnis besar, belum tentu pemilik itu kenal dengan karyawannya. Ya, katakanlah seorang Steve Jobs misalnya, belum tentu dia mengenal office boy yang ada di ranah misalnya di bidang produksi, gitu ya. Mungkin dia tidak akan mengenal. Tapi kalau di bisnis kecil, seorang pemilik atau owner bisa dikatakan dia sudah mengenal seluruh karyawannya. Kemudian di bisnis kecil banyak ditemui kegagalan, sedangkan di bisnis besar jarang sekali ada yang dinamakan kegagalan. Mengapa? Karena dalam bisnis besar sudah banyak sekali pemimpin-pemimpin yang ditempatkan di bidangnya masing-masing, gitu, sehingga dalam mengambil keputusan sudah banyak dipertimbangkan, sudah banyak kebijakan yang ditanamkan, sehingga risikonya pun kecil, jarang gagal. Ya, di dalam bisnis kecil kita lihat lagi bahwa ternyata pemilik itu biasanya serba bisa, karena tadi dari kriteria-kriteria yang saya sebutkan ini, pemilik itu biasanya menjadi manajer. Untuk menjadi manajer, maka dia harus punya tahapan-tahapan tertentu, langkah-langkahnya, mulai dari planning, kemudian sampai pada action-nya, dia harus tahu, dia harus menguasai, dia harus serba bisa. Dan di bisnis besar, manajemennya itu biasanya bersifat spesialis. Jika Anda misalnya jalan-jalan di satu perusahaan tertentu, maka Anda bisa mengetahui bahwa di sana ada bidang produksi sendiri, bidang pemasaran sendiri, bidang kemudian distribusi sendiri, misalnya seperti itu. Ini sudah ada spesialisasinya masing-masing. Gitu ya. Oke, ini adalah perbedaan bisnis kecil dan bisnis besar. So, para mahasiswa, materi untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup hingga di sini, dan kalian bisa melihat kembali video saya ini di YouTube channel saya atau di blog pribadi saya, ratnasuryani@wordpress.com. Silakan bisa like, bisa komen, bisa subscribe, ya. Atau juga di Google Classroom untuk para mahasiswa kalian bisa masuk ke classroom saya dengan kode kelas yang tertera ini. Gitu ya. Dan untuk kali ini, terima kasih sekali untuk perhatiannya. Thank you for your attention. Dan pastinya untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, saya mohon maaf sekali jika terjadi banyak kesalahan, tutur kata, tidak berkenan, mohon maaf. Dan karena ini masih wabah pandemi COVID, maka silakan jaga kesehatan Anda dari rumah, tetap semangat, tetap belajar, ya, dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi, kemudian tetap beribadah, tetap berdoa, semoga pandemi COVID kita segera berakhir. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.